Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan semua pada matrikulasi Azas Teknik Kimia. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai neraca massa, minggu ini kita lanjutkan dengan mempelajari neraca panas. Yang akan kita pelajari pada materi kali ini, yang pertama mengenai sistem energi, apa itu sistem, entalpi, dan juga kapasitas panas. Kemudian bagian kedua akan kita pelajari neraca energi tanpa reaksi kimia. Selanjutnya panas reaksi, jadi di sini kita akan mempelajari neraca energi dengan reaksi kimia. Dan yang terakhir neraca energi transient atau unsteady state. Sebelum kita memulai materi kali ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya persilakan teman-teman untuk berdoa dan membaca Al-Quran. Bagian pertama, sistem energi, mengenai sistem, entalpi, dan juga kapasitas panas. Dalam menyusun persamaan neraca panas maupun penyelesaiannya, kita harus memahami beberapa terms seperti pengertian-pengertian panas dari sistem termodinamika, kemudian ada panas reaksi dan juga kesetimbangan fase, karena panas juga akan berefek pada perubahan fase. Sebelumnya kita pahami dulu definisi-definisi dari berbagai terminologi yang umum digunakan dalam menyelesaikan sistem sebuah neraca panas. Yang pertama adalah sistem. Jadi sistem adalah bagian yang akan kita beri perhatian dalam penyelesaian permasalahan. Kemudian ada sistem terbuka. Pada sistem terbuka, sebuah sistem menerima input atau masukan massa atau keluaran massa dari sebuah sistem, walaupun jumlah atau komposisi massa dalam sistem mungkin tidak mengalami perubahan. Jadi pada sistem terbuka ditandai dengan adanya input atau output dari sistem tersebut. Kemudian yang ketiga adalah sistem tertutup, di mana pada sistem tertutup tidak mengalami masukan atau tidak ada input atau output massa ataupun energi, tetapi mungkin mengalami generation atau generasi massa maupun energi. Jadi timbul massa atau energi di dalam sistem, tetapi tidak ada input maupun output. Sistem tertutup disebut juga sebagai sistem isolasi atau sistem terisolasi jika sistem tersebut tidak ada input maupun output panas dalam bentuk apapun. Kemudian yang keempat adalah sistem adiabatik. Sistem adiabatik itu sebuah sistem jika tidak mengalami input maupun output energi di dalam bentuk panas. Jadi kalau tadi sistem tertutup itu masih sebagai definisi massa maupun energi, tapi dalam sistem adiabatik itu tidak ada input maupun output panas.
Jenis-jenis perubahan entalpi maupun panas yang ada di dalam sistem. Yang pertama adalah panas laten. Panas laten adalah perubahan energi yang diakibatkan dari perubahan fase, misalnya penguapan, pengembunan, kemudian pembekuan, peleburan, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan fase yang terjadi untuk senyawa murni ini berlangsung pada suhu dan tekanan yang tetap. Misalnya pada air, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius tekanan 1 atm dan akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika dalam sistem tersebut memiliki dua komponen, misal air dan etanol, dia memiliki yang namanya dew point dan bubble point. Jadi titik didih dan juga titik embun itu berbeda. Yang kedua adalah panas sensibel. Panas sensibel adalah perubahan energi di dalam sebuah arus maupun materi yang terlihat sebagai perubahan temperatur. Jadi hubungan antara perubahan energi di dalam benda dan suhu, yang pertama jika perubahan pemanasan maupun pendinginan dilakukan pada volume tetap, maka pada kondisi ini berlaku perubahan energi internal merupakan CV dikali dengan perubahan temperatur, di mana CV adalah kapasitas panas pada volume tetap. Kemudian jika pemanasan atau pendinginan dilakukan pada tekanan tetap, maka berlaku perubahan entalpi adalah CP dikalikan dengan DT, perubahan suhu. Jadi perubahan entalpi merupakan hasil perkalian dari kapasitas panas pada tekanan tetap dikali dengan perubahan suhu yang terjadi. Umumnya kita dalam menggambarkan perubahan entalpi ini digambarkan dengan sebuah grafik. Panas sensibel digambarkan dengan garis naik, misal di sini naik dari suhu minus 5, kemudian sampai akhirnya pada suhu 0 derajat Celcius, maka dia akan terjadi perubahan fase. Jadi dari minus 5 sampai 0 ini merupakan panas sensibel. Dari 0 ini akan mengalami perubahan fase dari beku menjadi cair. Perubahan suhu ini disebut dengan panas laten. Kemudian jika dari suhu 0 derajat Celcius naik lagi menjadi misal 5 derajat Celcius, maka di sini disebut dengan panas sensibel. Selanjutnya tentang kapasitas panas. Kapasitas panas ada dua, CP dan CV. Untuk CP tadi seperti sebelumnya sudah dijelaskan, merupakan fungsi dari perubahan entalpi terhadap perubahan suhu yang terjadi pada tekanan tetap. Jadi CP adalah banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda atau materi pada tekanan tetap. Kemudian CV atau kapasitas panas adalah perubahan energi internal terhadap perubahan suhu pada volume tetap. Jadi di sini CV adalah banyaknya panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda atau materi pada volume tetap. Pada senyawa yang mendekati gas ideal, maka CP adalah CV plus R, dan untuk gas diatomik seperti O2 maupun N2 dan lain sebagainya, CP nilainya adalah 7/2 dari R.
industri kan bekerja pada tekanan tetap, sehingga penggunaan CP ini lebih lazim digunakan dibandingkan dengan CV. Sehingga umumnya kita akan lebih sering mendengar tentang CP dibandingkan dengan CV, karena banyak sistem yang lebih sering dilakukan pada tekanan tetap. Jadi CP ini merupakan fungsi dari suhu, tetapi bukan merupakan fungsi dari tekanan. Karena bisa dilihat dalam persamaannya, CP ini dilakukan pada tekanan tetap. Jadi kalau ada di dalam persamaan diferensial, kalau di luarnya ada subskrip P atau V, ini artinya yang di luar ini adalah variabel yang dijaga konstan. Untuk CP rata-rata jika memiliki satu atau lebih komponen, itu persamaannya integral dari CP, di mana CP adalah fungsi dari T, dt dibagi dengan perubahan suhu, yaitu misalnya T2 dikurangi dengan T1. Untuk campuran, ini CP rata-rata. Untuk campuran, ini adalah sigma dari YI atau fraksinya dikalikan dengan kapasitas panas masing-masing komponen, sehingga persamaan entalpi menjadi DH sama dengan CP dt, atau kalau kita integralkan menjadi delta H sama dengan integral dari H1 sampai H2 untuk DH, atau sama saja seperti delta H sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari CP dt. Ini adalah persamaan yang akan sering kita gunakan untuk menghitung entalpi dari kapasitas panas. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu neraca energi tanpa adanya reaksi kimia. Pada neraca energi berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan, tetapi dapat berubah bentuk. Jadi karena energi kekal, maka persamaannya sama seperti neraca massa kemarin, dan di sini tidak ada reaksi kimia, sehingga persamaannya adalah input minus output sama dengan akumulasi, atau final system energy minus initial system energy merupakan energi yang ditransfer ke dalam sistem. Untuk sistem yang steady state, akumulasi energi adalah 0 jika tidak ada energi yang dibangkitkan dan energi yang digunakan di dalam sistem, maka persamaan kita menjadi sederhana, yaitu input atau energi masuk sama dengan energi keluar. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam menghitung neraca energi, kita harus melihat beberapa energi yang terbawa aliran. Kita memperhitungkan energi dalam atau U, kemudian energi potensial EP, dan juga energi kinetik. Selain itu, kita juga perhitungkan energi yang masuk atau keluar dari sistem. Berupa panas atau Q dan juga kerja atau W. Contohnya, kita memiliki sebuah sistem terbuka
dengan aliran masuk dan keluar misal arus 1 dan yang keluar adalah arus 2. Dalam sistem tersebut masuk Q dan juga kerja. Maka kalau kita susun raca massa, ini adalah massa 1 nilainya sama dengan massa 2 karena yang masuk sama dengan yang keluar. Kemudian kalau kita susun neraca panasnya, kita harus memperhitungkan energi-energi yang terjadi yang terbawa sistem dan yang masuk maupun keluar sistem. Jadi kita memperhitungkan energi dalam, energi potensial, energi kinetik, panas, dan juga kerja. Jadi kita susun yang masuk, ada yang pertama adalah energi dalam yang terbawa pada arus 1 ditambah energi potensial ditambah energi kinetik ditambah kerja yang terjadi ini semuanya dikalikan dengan massa 1 dikurangi yang keluar dari sistem yaitu pada arus 2 sama kita harus memperhitungkan energi dalamnya, kemudian energi potensial ditambah energi kinetik tambah kerja dikali dengan massa 2. Jangan lupa karena ada sistem, di dalam sistem ada panas dan kerja yang masuk ke dalam sistem, jadi ditambah dengan Q, kemudian kerja yang masuk ke dalam sistem disimbolkan sebagai negatif sehingga minus W sama dengan 0. Jika tidak ada perubahan kecepatan di dalam sistem atau V1 sama dengan V2 dan tidak ada perubahan ketinggian di dalam sistem atau Z1 sama dengan Z2, maka saya pindah ke atas, maka persamaan kita menjadi massa dikali delta U ditambah delta PV sama dengan I minus W. Atau sama saja di sini massa dikalikan dengan perubahan entalpi sama dengan Q minus W. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa neraca panas itu seringkali ditulis sebagai bentuk neraca entalpi. Jadi akhirnya bentuknya menjadi delta H. Untuk delta H atau perubahan entalpi, jika perubahan entalpi negatif atau energi yang keluar lebih kecil dari energi yang masuk, berarti ada sebagian energi yang ditransfer ke lingkungan. Kemudian jika delta H-nya positif atau H2 lebih besar dari H1, maka ada energi yang masuk ke dalam sistem. Contoh soal, seseorang ingin membuat air hangat bersuhu 80 derajat Celcius sebanyak 200 kg per jam dengan cara mencampur air bersuhu 30 derajat Celcius dengan steam 1 bar pada suhu 150 derajat Celcius. Hitunglah jumlah masing-masing steam yang harus dicampurkan. Jika kita gambarkan sistemnya, jadi ada sebuah wadah yang pertama adalah arus 1 kita tuliskan sebagai steamnya pada 1 bar suhu 150 derajat Celcius. Pada
Kondisi ini entalpinya adalah 2776 kJ per kilogram. Untuk mengetahui nilai entalpi dari steam itu teman-teman bisa buka dari tabel steam. Kemudian untuk arus yang masuk, arus 2, jadi sebesar M2, di sini M1, yaitu air pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 bar, memiliki entalpi sebesar 125,7 kJ per kilogram. Kemudian yang keluar arus 3, juga air sebesar sebanyak 250 kg per jam, diinginkan pada suhu 80 derajat Celcius, tekanan 1 bar, dan entalpinya diketahui sebesar 334,9 kJ per kilogram. Sehingga basis perhitungan adalah dihasilkan air sebanyak 250 kg per jam pada suhu 80 derajat Celcius. Yang pertama kita susun neraca massanya. Sangat erat kalau kita menyusun neraca energi, umumnya kita pasti akan menyusun neraca massa juga, yaitu ya input minus output, karena di sini steady state sama dengan 0, berarti input sama dengan output. Inputnya adalah M1 ditambah dengan M2, jumlahnya adalah M3 atau 250 kg per jam. Sebagai persamaan 1, kemudian baru kita susun neraca panasnya. Neraca panas yang dibawa dari sistem pertama adalah jumlah massa dikalikan dengan entalpi yang dibawa di arus tersebut. Jadi yang pertama, input yang pertama steam adalah M1 dikalikan dengan H1 ditambah dengan M2, massa arus 2 dikali dengan H2 sama dengan 250 dikalikan dengan H3. Kita masukkan nilai H-nya, berarti M1 dikali 2776 ditambah M2 dikali 125,7 sama dengan 250 dikali 334,9. Kita substitusikan atau kita eliminasikan saja persamaan 1 ke persamaan 2, kita kalikan dengan 125,7. Jadi 125,7 M1 ditambah 125,7 M2 sama dengan 250 dikali dengan 334,9 dikali 125,7, hasilnya 31.425. Dieliminasikan, untuk M2 nya habis, jadi tinggal 2650,3 M1 sama dengan 52.300. Jadi M1 adalah 19,7 kg dan massa 2 tinggal kita masukkan ke persamaan 1 dikurangi 250 adalah 230,3 kg per jam. Jadi ini contoh sederhana untuk menyusun neraca panas. Jadi tinggal mengalihkan dengan entalpi sistemnya. Jika entalpinya masih dalam bentuk belum diketahui, berarti kita menggunakan CPDT.
Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu panas reaksi atau neraca energi dengan reaksi kimia. Di dalam reaksi kimia, umumnya akan timbul panas reaksi atau efek panas, baik itu positif maupun negatif. Kalau positif atau dihasilkan panas disebut dengan eksotermis, dan jika hasil panasnya negatif atau ada panas yang dilepas ke dalam yang dikonsumsi dalam sistem, artinya dia adalah reaksi endotermis. Jadi karena adanya panas reaksi, sehingga ada perbedaan entalpi untuk reaktan dan juga produknya. Contohnya, jika ada reaksi A ditambah 2B menjadi 2C plus D, di mana pada arus input ini entalpi 1, kemudian yang output ada entalpi 2, dan ada panas yang masuk ke dalam sistem. Jadi pada arus input ada panas yang ditambahkan, sehingga neraca panas menjadi Q plus H1 0 sama dengan H2 0. Jadi Q atau panas yang ditimbulkan adalah H2 minus H1 atau delta HR0, disebut dengan perubahan entalpi standar atau perubahan panas reaksi standar, disimbolkan dengan delta HR0. Jika nilai delta HR0 ini positif, artinya dia membutuhkan panas, sehingga disebut dengan reaksi endotermis. Kemudian jika delta HR-nya negatif, maka artinya dia melepaskan panas atau disebut sebagai reaksi eksotermis. Selanjutnya, panas reaksi standar atau delta HR adalah panas reaksi jika baik reaktan maupun produk berada pada keadaan standar. Di panas reaksi standar disimbolkan sebagai delta HR0, dan nilai entalpi pada panas reaksi standar, untuk menghitung panas reaksi standar ini akan tergantung pada fase dan senyawa yang terlibat. Jadi apakah fasenya padat maupun cair atau gas, itu berpengaruh. Di panas reaksi standar bisa tadi eksotermis maupun endotermis, sudah dijelaskan sebelumnya. Contohnya kalau kita memiliki persamaan CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Panas reaksi standarnya adalah minus 890,3 kJ per mol. Artinya di sini pada reaksi pembakaran CH4 ini ada minus 890,3 kJ per mol CH4 direaksikan, ada panas sebesar minus 890,3 kJ per 2 mol O2 yang direaksikan, dan ada panas yang dihasilkan sebesar minus 890,3 untuk kJ per mol CO2 dan minus 800,3 kJ per 2 mol H2O yang dihasilkan. Jadi untuk menghitung berapa panasnya itu berdasarkan koefisien reaksinya. Selanjutnya, panas pembentukan standar atau disimbolkan sebagai delta HF formation 0, delta HF 0, merupakan perubahan entalpi yang sehubungan dengan pembentukan 1 mol senyawa dari unsur pembentuknya pada keadaan standar atau 25 derajat Celcius 1 atm. Panas reaksi standar dapat dihitung dari panas pembentukan standar. Jadi delta HR
Yang tadi delta HR0 itu bisa dihitung dari panas pembentukannya. Ada sama dengan VI. VI ini adalah koefisien reaksi dikalikan dengan delta HF0 untuk komponen tersebut atau panas pembentukan standarnya dikurangi dengan ini untuk produk dikurangi sigma dari koefisien reaksi dikalikan dengan delta HF0 komponen tersebut untuk reaktan. Jadi untuk menghitung panas reaksi standar bisa dihitung dari mengalihkan koefisien reaksi dengan panas pembentukan standar sebuah senyawa, kemudian dihitung dengan cara panas pembentukan standar dari produk dikurangi dengan panas pembentukan standar dari reaktan. Selanjutnya panas pembakaran standar atau disimbolkan sebagai delta Hc0 merupakan panas reaksi pembakaran dengan O2 yang menghasilkan produk tertentu misal CO2, SO2 dan juga H2O pada keadaan standar. Panas reaksi standar dapat dihitung dengan dari panas pembakaran standar. Di panas reaksinya delta HR0 dapat dihitung dari del sigma koefisien reaksi dikalikan dengan panas pembakaran standar dari produk dikurangi dengan sigma VI dikalikan dengan atau koefisien reaksi dikalikan dengan panas pembakaran standar dari reaktan. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Determine the standard heat of reaction atau panas reaksi standar untuk pembakaran liquid and pentane assuming water dalam fase liquid is a combustion product. Jadi persamaannya kita tulis dulu pembakaran dari N-pentan C5H12 pada fase liquid dibakar dengan O2 gas menghasilkan CO2 dalam fase gas dan H2O pada fase liquid. Kita setarakan dulu reaksinya, berarti CO2 nya ada 5, 10 dibagi 2, kemudian H2 nya ada 12, berarti kita kalikan dengan 6. Kemudian totalnya untuk O 10 ditambah 12. 10 ditambah dengan 6 berarti 16 dibagi 2 8. Setelah kita setarakan reaksinya baru kita hitung berapa delta HR0. Delta HR0 adalah produk dikurangi dengan reaktan. Jadi 5 dikalikan dengan delta HF0 dari CO2 ditambah 6 atau koefisien reaksi dari H2O, jadi dikali dengan delta HF0 dari H2O dikurangi yang reaktannya. Jadi 1 kali delta HF0 pentan C5H12 ditambah 8 dikali delta HF0 dari O2. Perlu diingat bahwa panas pembentukan standar dari unsur itu adalah 0, jadi HF dari O2 ini adalah 0. Jadi tinggal kita hitung nilai delta HF bisa dicari di berbagai literatur. Tinggal kita hitung 5 dikali delta HF CO2 adalah minus 393,5 ditambah 6 kali minus 285,84 dikurangi 1 dikalikan dengan minus 173. Hasilnya adalah minus
350,9,54 kilojoule. Karena di sini tandanya adalah negatif, artinya dia ini adalah reaksi eksotermis atau dia melepas panas. Kalau tadi kita menghitung delta HR standar, sekarang kita masuk ke contoh neraca energi dengan reaksi kimia. LPG yang terdiri dari 40% propen dan 60% butana dibakar dengan udara. Kalau kita bicara dengan udara, artinya ada campuran oksigen dan juga nitrogen. Pembakaran dilakukan secara stoikiometrik, artinya tidak ada lebihan, tidak ada ekses dari reaktannya, dan terjadi secara sempurna, artinya konversinya adalah 100%. LPG dan udara masuk pembakaran pada suhu 25 derajat Celcius, sedangkan gas hasil pembakaran keluar pada suhu 900 derajat Celcius. Tentukan panas yang dikeluarkan dari 100 mol LPG yang dibakar, di mana berikut adalah data-data delta HF, panas pembentukan standar, dan juga CP dari senyawa-senyawa tersebut. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya. Pembakaran dari propen C3H8 dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kita setarakan dulu reaksinya. CO-nya dikalikan dengan 3, kemudian H2-nya dikali dengan 4, berarti O2-nya 5. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi butana atau C4H10 ditambah O2 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Setarakan lagi reaksinya, berarti 4 dikalikan dengan 10 dikali 5, O-nya berarti 8 ditambah dengan 5, 13/2. Kita gambarkan reaksi yang terjadi. Di sini masuk LPG yang terdiri dari C3H8 sebanyak 40% dan C4H10 sebesar 60%. LPG yang masuk kita itu diketahui 100 mol. Masuk ke dalam furnace atau ruang pembakaran. Ada lagi yang masuk karena direaksikan pembakaran berarti membutuhkan udara. Jadi di sini ada udara yang terdiri dari O2 dan juga N2. O2 itu komposisi di udara sebesar 21% dan N2 79%. Semuanya masuk pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian keluar dari sistem pada suhu 900 derajat Celcius. Yang keluar dari sistem adalah CO2, H2O, dan N2. Kenapa? Karena semua reaktan ini bereaksi sempurna, artinya semuanya habis bereaksi dan juga reaksinya stoikiometrik, jadi tidak ada sisa. Kemudian ada sisa N2, ini karena N2 tidak bereaksi dengan reaktan apapun atau disebut sebagai inert. Jadi N2 hanya sebagai inert di dalam reaksi tersebut. Jadi dia ada tetapi dia tidak bereaksi. Jadi di sini dihasilkan CO2, H2O dan juga N2 di arus keluaran. Kita tuliskan basis perhitungan. Adalah 100 mol LPG yang dibakar.
Selanjutnya kita hitung untuk neraca massanya. Sebelumnya kita hitung dulu berapa kebutuhan O2, karena kita tadi masih belum hitung kebutuhan O2, karena di sini ada dua reaksi yang berlangsung untuk membakar propen dan buten. Jadi kita hitung kebutuhan O2 untuk masing-masing reaksi 1. Untuk reaksi 1 berarti 5/1 dari mol C3H8, karena yang reaksi pembatasnya adalah C3H8. Jadi yang dibutuhkan adalah 5 dikalikan dengan tadi jumlah molnya adalah 0,4 dikali 100 mol. Jadi di sini adalah 200 mol. Kemudian dari reaksi 2 sebesar 13/2 dari mol C4H10. Jadi 13/2 dikali jumlah mol butana yang ada di arus masuk, yaitu 60% dikali 100, hasilnya adalah 300 mol. Sehingga O2 yang dibutuhkan adalah totalnya 200 plus 300 mol, jadi 500 mol. Kemudian yang masuk ke dalam sistem kan udara, jadi kita hitung juga berapa jumlah nitrogennya yang masuk ke dalam sistem, yaitu 79/21 dikali 500 sebesar 2019,5 mol. Ini sudah kita hitung berapa jumlah input dari oksigennya, karena tadi belum diketahui, hanya diketahui LPG, komposisi LPG dan berapa LPG yang masuk, dan diketahui bahwa pembakarannya stoichiometrik dan sempurna. Jadi baru kita hitung O2-nya. Kemudian tadi sudah menghitung kebutuhan oksigen, sekarang kita menghitung berapa CO2 dan H2O yang dihasilkan. Yang pertama kita menghitung CO2 dihasilkan dari persamaan reaksi yang tadi, jadi CO2 yang dihasilkan dari reaksi 1 ditambah CO2 dari reaksi 2. CO2 reaksi 1 dari koefisien reaksi CO2 dibagi dengan 1 dikali mol C3H8 ditambah koefisien reaksi CO2 4/1 dikali dengan jumlah mol pentan yang masuk 60. Jadi CO2 yang dihasilkan adalah 120 ditambah dengan 240, hasilnya 360 mol. Kemudian kita hitung H2O yang dihasilkan, sama H2O yang dihasilkan dari reaksi 1 dan H2O yang dihasilkan dari reaksi 2, itu 4/1 dikali 40 ditambah 5/1 dikali 60, jumlahnya adalah 460 mol. Kemudian ini adalah neraca massa atau neraca mol yang dihasilkan. Selanjutnya kita susun neraca panasnya. Kita gambarkan grafik suhunya dulu. Arus masuk mula-mula berada pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian naik menjadi 900 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini disebabkan oleh Q atau delta HR0. Hingga di sini ada delta HR, nggak pakai 0. Delta HR, panas reaksi. Jadi di sini grafik yang di bawah ini
Ini merupakan delta HR0-nya atau panas reaksi standarnya pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhu dari 25 sampai 900 derajat Celcius ini adalah perubahan entalpi yang terjadi di delta H2. Arus masuknya adalah C3H8, propen, penten, kemudian O2 dan juga N2. Yang keluar arus adalah CO2, H2O, dan juga nitrogen. Jumlahnya bisa dituliskan juga. Untuk C3H8 yang masuk adalah 40 mol, ini 60 mol, O2 nya tadi 590 mol, kemudian H2O nya 2219,5 mol. Yang dihasilkan CO2 nya 360, H2O 460, N2 tidak berubah, hanya sebagai inert, jadi jumlahnya tetap 2219,5 mol. Sekarang baru kita hitung Q atau delta HR-nya. Artinya adalah jumlah dari delta HR standar ditambah dengan perubahan entalpi yang terjadi. Jadi delta HR standar ditambah dengan delta H2. Kita hitung yang pertama untuk delta HR standar untuk reaksi 1 dan juga reaksi 2. Jadi untuk reaksi 1 4 dikalikan delta HF0 H2O, kemudian ditambah 3 kali delta HF dari CO2 dikurangi delta HF dari C3H8. O2 karena sebuah unsur jadi tidak perlu kita perhitungkan. Ini hasilnya adalah minus 2044,02 kilojoule. Ini untuk 1 mol, karena tadi di sistem ada 40 mol, berarti kita kalikan delta HR-nya dengan 40 mol. Jadi untuk 40 mol C3H8, delta HR-nya adalah minus 81.760,8 kilojoule. Terus dihitung juga untuk delta HR reaksi 2, berarti 5 kali delta HF0 H2O ditambah 4 delta HF CO2 dikurangi 4 delta HF C3H. Ini dikalikan 3 ya. Hasilnya adalah minus 2658,3 kilojoule. Kemudian untuk 60 mol penten berarti dikalikan dengan 60 mol, hasilnya bisa dihitung sendiri. Sehingga delta HR0-nya adalah delta HR0 untuk reaksi 1 ditambah delta HR 0 untuk reaksi 2. Selanjutnya kita hitung delta H2 atau perubahan entalpi yang terjadi karena perubahan suhu. Jadi untuk perubahan suhu atau delta H2 kita hitung dari perubahan entalpinya. Jadi integral dari sigma NI dikalikan dengan CP dt. Tadi dari suhu 25 derajat Celcius atau standar sampai 900 derajat Celcius. Umumnya perhitungan
entalpi itu pada satuan Kelvin, jadi kita ubah dulu menjadi satuan Kelvin ditambah dengan 273. Karena tadi CP-nya sudah berupa angka atau tidak berubah terhadap waktu, jadi bisa langsung disubstitusikan. Integral dari 25 sampai 900 dikali dengan jumlah N atau jumlah mol, produk dikurangi dengan jumlah delta H dari produk yang dihasilkan. Jadi 360 dikalikan dengan CP dari CO2 ditambah dengan 460 dikali dengan CP H2O ditambah ini jumlah molnya ya, N, ditambah dengan 2219,5 dikali dengan CP N2 dikali dengan DT, atau DT adalah T2 minus T1. Jadi nanti tinggal dihitung delta H-nya hasilnya berapa kilojoule. Kemudian didapatkan delta HR-nya adalah delta HR0 ditambah dengan delta H2. Nanti dapat hasilnya berapa kilojoule. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu neraca energi transient atau unsteady state. Pada neraca panas transient atau unsteady state, kita tetap harus memperhitungkan akumulasi panas yang terjadi di dalam sistem. Contohnya sebuah bejana yang berisi air kemudian dipanaskan. Di dalam bejana ini tidak ada masuk, tidak ada yang keluar, tidak ada massa masuk, tidak ada massa keluar, tetapi ada panas yang ditambahkan ke dalam sistem. Karena panas ditambahkan ke dalam sistem, artinya ada perpindahan panas yang terjadi dari di sini ada koil menuju airnya. Perubahan yang terjadi ini karena dilakukan terus-menerus, maka akan lama-kelamaan panasnya akan terakumulasi di dalam air. Akumulasi panas di dalam sebuah sistem ditandai dengan perubahan suhu. Jadi pada bejana ini artinya ada perubahan suhu DT terhadap perubahan waktu. Jadi suhu akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu, atau bisa kita katakan sebagai T merupakan fungsi dari waktu. Kita langsung masuk ke contoh soal. Mula-mula suatu tangki berisi air 1000 liter pada suhu 50 derajat Celcius. Suatu saat dimasukkan es dengan volume 100 kg. Mencair dengan kecepatan 1 kg per menit. Berapakah suhu air pada saat 10 menit jika air diaduk secara sempurna? Artinya suhu di setiap bagian tangki tersebut sama. Tidak ada panas yang dimasukkan hanya dari es. Jadi sebuah tangki kemudian dimasukkan ke dalamnya es, sehingga kemudian diaduk sehingga ada perubahan suhu yang terjadi di dalamnya. Diketahui CP air adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius dan delta H peleburan atau panas latennya adalah 1000 kilokalori per kilogram. Kita susun neraca panas di dalam tangki dengan asumsi volume air tidak berubah ya, karena dibandingkan untuk mempermudah penyelesaian kita asumsikan volume tetap. Input dikurangi output
sama dengan akumulasi. Di sini tidak ada input yang masuk ke dalam sistem, jadi inputnya adalah 0. Kemudian outputnya adalah panas peleburan yang terjadi dari es, yaitu minus delta H untuk latennya, panas latennya, dikalikan dengan massa es sama dengan akumulasi, yaitu dt per dt dari panas yang ada di dalam entalpi di dalam sistem, yaitu delta H, atau kita tuliskan sebagai M dikalikan dengan Cp dikali dengan dt. Kita substitusikan nilai ini bukan massa es, tetapi di sini adalah laju dikalikan dengan laju pencairan. Kita substitusikan, berarti 1000 kilokalori per kilogram dikalikan dengan 1 kilogram per menit sama dengan M dan Cp bukan fungsi dari waktu, jadi bisa kita keluarkan 1000 massa airnya 1000 liter sama dengan 10 kg dikalikan dengan Cp-nya adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius dikali dengan dt per dt. 1000-nya bisa kita coret sehingga hasilnya adalah minus dt per dt waktu sama dengan minus 1, atau kita selesaikan ke samping, minus dt waktu, perubahan waktu merupakan perubahan temperatur. Tadi diminta berapa suhu air pada saat 10 menit, jadi kita integralkan, minus integral dari dt dari 0 sampai 10 menit. Kemudian dt juga kita integralkan dari mula-mula suhunya adalah 50 derajat Celcius, kemudian yang ditanyakan T. Integral dari minus dt adalah minus T, berarti minus T dari 0 sampai 10 sama dengan T dari 50 sampai T. Jadi ini minus 10 dikurangi 0 sama dengan T minus 50, sehingga suhunya adalah 40 derajat Celcius. Ini adalah suhu akhir dari sistem tangki. Jadi di dalam menyusun raca panas unsteady state, kita harus melihat akumulasinya. Akumulasi umumnya adalah delta H atau perubahan entalpinya. Jadi di sini adalah M kalikan dengan Cp dikali dengan dt. Kemudian massa dan kapasitas panas bukan merupakan fungsi dari waktu, jadi bisa kita keluarkan. Jadi tinggal Mcp T. Baik, alhamdulillah sudah kita selesaikan materi untuk neraca panas pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas atensinya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi saya. Semoga apa yang saya kemukakan di sini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.